Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani sekalian. Sekarang ini saya mau menunjukkan salah satu dari banyaknya contoh tanaman melon kami yang dibuahkan lebih dari 2 buah per lubang tanam atau per batang. Dan ini saya mengambil contoh yang kebetulan dekat ya dengan tempat istirahat kami atau gubuk kami. Di sini ada 3 buah meskipun secara ukurannya tidak seragam. Kalau yang ini kemungkinan sudah 1,7 kg. Kalau yang ini berkisar 1,3 dan yang ini masih 1 kiloan ya. Ini dalam satu tanaman. Cuman yang 2 buah ini berasal dari satu cabang yang sama. Kalau cabang yang ini malah belum ada buahnya. Baru yang agak kecil ini dari cabang yang lain. Berarti dari 3 cabang yang kita pelihara ada 2 cabang produktif yang menghasilkan buah. Dari kondisi yang ini terlihat bahwa hampir semua buah dari ketiganya ini tumbuhnya bersamaan. Artinya proses mulai pembentukan hingga penyerbukan sampai pembesarannya sekarang paling beda hanya 1 hari. Tapi antara yang besar ini sama yang sedang kemungkinan bedanya bisa 2-3 hari karena berbeda ruas. Kalau yang ini seragam ruasnya dengan yang ini, sama-sama di ruas keempat. Di sini saya hanya ingin menjelaskan bahwa apabila dalam kondisi tanaman seperti ini, hal ini menjadi beban teknis yang luar biasa pada kita selaku petaninya. Kenapa ini bisa saya katakan menjadi beban teknis? Karena teman-teman juga bisa lihat ini bahwa daun-daun tua di bawahnya itu sudah kita pangkas semua. Nah, kenapa sudah kita pangkas? Karena pada waktu itu terjadi drop sehingga daun-daunnya klorosis menguning, dan agar tidak terinfeksi oleh jamur trotol maka kita pangkas semua. Karena kalau sudah terinfeksi trotol takutnya nanti menular ke daun-daun yang lebih muda, yang lebih sehat dan segar. Jadi tujuannya kita pangkas daun-daun tersebut karena memang secara fisiologis sudah tidak sanggup untuk bisa menopang tumbuh kembangnya tanaman dan pembesaran buah. Dan saya yakin secara fisiologis juga kenapa daun-daun tua itu lebih cepat menua dan menguning serta mengering, ya karena beban hidupnya atau beban tanggung jawabnya itu sangat besar sehingga daun-daun di bawah mengeluarkan banyak energi yang luar biasa untuk bisa menopang dalam setiap proses fisiologi yang ditujukan untuk memberikan nutrisi hara pada buah-buah tanaman itu sendiri. Karena itu maka karena diporsir dan dipaksa untuk bisa produktif, pada akhirnya daun-daun tersebut lebih cepat menua. Selain itu karena usianya juga yang sudah relatif tua sehingga vitalitas dan daya recovery atau pemulihannya itu sudah tidak banyak, sehingga apabila terkendala teknis baik secara eksternal seperti cuaca ataupun iklim maupun teknis budidaya kita yang tidak pas sesuai dengan kebutuhannya, maka secara otomatis dia akan mengalami penuaan dini, artinya lebih cepat tuanya. Ya namanya juga dipaksa. Nah kemudian dengan adanya buah sampai 3 petanaman ini, daun-daun di bawah tadi secara otomatis kan produktivitasnya minus. Mengapa dibilang minus? Karena lebih banyak yang dibutuhkan daripada yang dihasilkan. Dengan kinerja dan vitalitas yang sangat berkurang akibat usia, maka daun-daun tadi yang seharusnya bisa membantu proses fotosintesa untuk mensuplai nutrisi ke buah, pada akhirnya tidak sesuai keseimbangannya antara apa yang dihasilkan dengan apa yang dibutuhkan. Misalnya daun-daun tua tadi hanya bisa memproduksi hara sebanyak 1 piring, tapi dia membutuhkan hara atau nutrisi untuk bertahan hidup dan menjalankan proses fisiologinya sebanyak 2 piring. Nah ini kan artinya bahwa kebutuhan daun-daun tua itu lebih besar daripada apa yang dia bisa sanggup hasilkan untuk tanaman dan buah-buah. Maka secara otomatis karena sifat buah ini serakah, di mana pada dasarnya semua nutrisi, air dan lain-lain yang diserap dan diproses secara fisiologi oleh tanaman akan serta-merta difokuskan untuk pembesaran buah sebagai langkah tanaman secara alamiahnya untuk bisa bertahan hidup. Karena tanaman itu berbuah sebetulnya bukan untuk memberikan rezeki sama manusia, tapi untuk bisa bertahan hidup dan beregenerasi dengan mewarisi keturunannya. Nah itu sebetulnya kunci dasar fisiologi dan kodrat alamnya. Kemudian kalau kita lihat ya tanamannya juga enggak gemuk-gemuk banget ini. Meski demikian
Daun-daun di atasnya juga alhamdulillah masih sehat, masih segar, bahkan melebihi dari kapasitas kesanggupan tanaman untuk bisa mencukupi kebutuhan buah. Itu ya, sampai ke sana panjang, dan kita biarkan dia menjalar ke kanan dan ke kiri serta ke samping, ke depan dan ke belakang. Nah, ini kan menjadi beban teknis kita. Dengan kondisi tanaman yang performanya tidak terlalu gemuk, tidak terlalu jagur, dan tidak terlalu subur, otomatis kan untuk bisa mensuplai energi bagi tanaman, kita harus melakukan langkah-langkah teknis yang efektif dan efisien untuk membantu alokasi nutrisi hara yang siap saji ke tanaman, sehingga daun-daun tanaman tidak menjadi dipaksa untuk bisa membesarkan buah-buah yang sudah dia bentuk. Toh sayang kalau buahnya sudah terbentuk 3 seperti ini dalam kondisi normal, apalagi ini masih umur 44 HST, di mana umur buah dari mulai penyerbukan sampai sekarang, kalau dilihat dari bentuk dan ukuran serta penampilan buah, ini sekitar 15 hari yang lalu menjalankan proses penyerbukan hingga sampai hari ini. Berarti dengan usia kisaran 14 sampai 15 hari yang lalu dari awal penyerbukan, artinya buah-buah ini masih punya waktu untuk bisa melakukan penambahan ukuran atau pembesaran mencapai 10 sampai 12 hari lagi. Setelah 10 sampai 12 hari lagi, maka buah-buah ini akan stagnan, tidak akan tumbuh lagi karena sudah masuk proses pematangan. Jadi dalam proses pematangan berkisar 5 sampai 7 hari itu jangan diharap buah-buah ini nanti akan membesar. Meskipun kita berikan nutrisi yang banyak, pupuk yang banyak, dia sudah tidak mau lagi membesar karena memang sudah memasuki fase pematangan. Jadi kita tinggal menunggu waktu antara 10 sampai 12 hari lagi untuk melakukan langkah-langkah teknis agar buah-buah ini bisa membesar secara maksimal. Namun kalau saya prediksi sekiranya 10 sampai 12 hari berikutnya pun buah-buah ini paling hanya bisa mencapai ukuran maksimal dengan bobot yang ini sekitar 2 kilo lebih sedikit, sekitar 2,2. Kalau yang ini paling nanti maksimalnya 1,7 sampai 1,8, dan yang ini paling maksimalnya itu 1,5. Tapi kalau dihitung kumulatifnya ya kan lumayan. Anggap aja ini 2 kilo ditambah 1,5 ditambah 1,5, berarti kan lumayan satu batangnya itu 5 kilo. Nah karena itu untuk membantu tanaman agar dia tidak terkuras energinya demi 3 buah yang kita pelihara ini, atau 3 buah yang dihasilkan tanaman, seharusnya ini adalah momentum berkah terbaik bagi kita. Karena tanaman sudah siap memberikan 3 buah, artinya kan kita juga harus membantu prosesnya. Kalau kita ibaratkan tanaman ini adalah anak-anak kita. Kenapa saya berani bilang anak-anak kita? Karena dari pertama olah lahan, penanaman sampai sekarang kan kita yang mengurusnya. Jadi dianggap aja anak sendiri. Nah, dalam kondisi tersebut anak kita tadi sudah memberikan kita 3 cucu yang imut, lucu dan menyenangkan. Tapi melihat kondisi rumah tangga anak kita dengan 3 anak kira-kira pas-pasan atau kurang mencukupi, ya kita sebagai orang tua harus pandai-pandai membantu anak kita atau mensubsidi ekonominya untuk bisa merawat dan menjaga serta menafkahi ketiga anaknya. Nah kalau tanaman ini juga sudah memberikan kita berupa 3 buah per pohonnya. Jadi analogi tadi kalau kita ibaratkan ke tanaman melon saya ini, maka saya sebagai orang tuanya harus pintar-pintar memberikan asupan energi, gizi dan nutrisi pada tanaman. Nah maka karena kondisi tanamannya tidak begitu luar biasa jagur, kesanggupan daun-daun untuk berfotosintesa juga terbatas bila diseimbangkan dengan jumlah buahnya. Nah maka saya juga harus pintar-pintar memberikan asupan nutrisi siap saji, sehingga nutrisi siap saji itu tadi tidak terlalu membebani jaringan tanaman baik akar, batang maupun daun untuk proses fisiologi memasak dan mengolah nutrisi atau hara tadi untuk bisa dialokasikan ke buah atau ke anaknya, supaya anak kita tadi masih bisa lapang, lega, leluasa untuk bisa menafkahi ketiga anaknya atau ketiga cucu kita. Maka konsep dasar SAS itu seperti Dopstar, Big Joss, keman daun dan keman buah, ditambah lagi Salmat, insya Allah akan memberikan subsidi suplai nutrisi siap saji pada tanaman, sehingga akan mengurangi
beban tanggung jawab kerja daripada daun-daun maupun jaringan tanaman yang lain untuk bisa menjalankan proses pembesaran buah-buahnya. Demikian sahabat dan rekan tani sebagai renungan, karena bagaimanapun tanaman yang kita budidayakan, sebagaimana yang pernah saya tekankan, di mana Allah sudah menitipkan rezeki tanaman untuk bisa hidup dan tumbuh berkembang hingga mewarisi keturunan atau membentuk bakal buah dan bijinya melalui tangan kita. Setelah benih itu kita beli dan kita semaikan serta kita tanam di lahan. Dan sebaliknya Allah juga sudah menitipkan rezeki kita serta keluarga pada tanaman-tanaman yang kita urus, yang kita pelihara mulai dari tanam hingga panennya nanti. Saya Budiharto dari Kasambi Rampak Kapongan, Situbondo, Jawa Timur, bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.